Film dibuka pada tahun 1952, tepatnya di Buenos Aires, Argentina. Di sini kita akan ditunjukkan scene di mana orang-orang sedang menonton film di sebuah bioskop. Saat semuanya tengah fokus menonton, di pertengahan film, tiba-tiba saja tayangan dihentikan, sehingga membuat semua penonton protes dan marah. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria pengelola bioskop dan mengabarkan pada seluruh penonton bahwa ibu negara mereka, yaitu Eva Perón, baru saja meninggal dunia. Saat mendengar berita kematian itu, seketika semua orang menangis haru. Mereka sangat terkejut dan tak menyangka bahwa ibu negara yang mereka cintai begitu cepat pergi meninggalkan mereka. Scene kemudian berpindah ke masa kecil Eva di sebuah kota pinggiran, tepatnya di kawasan Sivil Choi pada tahun 1926. Di sini kita akan melihat Eva kecil bersama dengan ibu serta saudara-saudaranya bermaksud ingin menghadiri acara pemakaman sang ayah. Namun sayangnya sesampainya di gereja, kehadiran mereka ditolak oleh istri sah dari sang ayah karena status ibu Eva yang hanyalah selingkuhan dari ayahnya. Dengan arti lain, Eva dan saudara-saudaranya lahir tanpa adanya status pernikahan yang sah antara ibu dan ayahnya. Sehingga dengan hal itu, secara otomatis istri sah dari sang ayah memiliki hak untuk tidak memperbolehkan Eva, ibu dan saudara-saudaranya untuk melihat dan bertemu dengan sang ayah untuk yang terakhir kalinya. Eva yang merasa harus melihat dan menemui sang ayah untuk yang terakhir kalinya, ia pun lantas segera menerobos masuk ke dalam gereja. Namun sayang, belum sempat memeluk jasad ayahnya, ia langsung ditangkap dan dibopong keluar, sehingga membuatnya menangis histeris. Scene kemudian berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana Evita kini sudah beranjak dewasa. Tapi di usianya yang terbilang masih sangat muda, Evita sudah mengambil jalan pintas dengan menjadi simpanan seorang pemain tango bernama Agustin Magaldi, yang berasal dari Argentina. Suatu ketika Eva yang sedari kecil mengidam-idamkan kehidupan mewah di Argentina, ia pun membulatkan tekad untuk merantau ke kota sang kekasih, dengan cara membujuk Agustin untuk turut serta membawanya ke sana. Awalnya sang kekasih tak setuju dengan kemauan Eva, karena ia takut sang kekasih tak bisa bertahan hidup setelah tiba di sana. Namun karena Eva terlihat sedikit memaksa, pada akhirnya ia pun dibawa oleh sang kekasih untuk merantau ke kota itu. Sesampainya di kota tujuan, Eva begitu sangat senang karena bisa melihat dan menginjakan kaki di kota impiannya. Tapi terlepas dari rasa senang, jauh di dalam hati, Eva sangat berharap suatu saat nanti ia akan sukses menjadi seorang model dan artis paling terkenal di kota tersebut. Namun sayang, belum sempat ia merealisasikan semua impiannya, sang kekasih keburu memutuskan hubungan dan kembali ke keluarganya. Sehingga dengan hal itu membuat Eva sedikit tergoncang serta kehilangan arah dan tujuan. Akan tetapi, Eva yang sedari kecil memanglah mengenyam hidup yang pahit, serta sudah berpengalaman dalam menggait pria demi mencapai semua tujuan. Tak butuh waktu lama, ia bisa bangkit dari keterpurukan dan mulai mendekati beberapa pria yang memiliki pengaruh di bidang modeling dan keartisan. Sehingga dengan cara itu, secara instan wajah Eva mulai terpampang di dalam majalah-majalah terkemuka. Dan tak hanya itu, Eva yang termasuk kategori wanita yang cerdas dan multitalenta, ia juga telah sukses dalam menjajal karirnya sebagai pembawa acara di salah satu stasiun radio terkemuka. Singkatnya, semua itu ia dapat dari support serta dukungan dari pria-pria berpengaruh yang berhasil didekatinya. Semakin berjalannya waktu, sepak terjang serta kepopuleran Eva semakin melonjak, yang membuat namanya semakin terkenal. Bahkan tak hanya di kalangan artis saja, kalangan pejabat pemerintahan pun tak sedikit yang sudah mengenal ketenarannya. Di lain sisi kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Juan Perón, seorang pejabat negara Menteri Ketenagakerjaan. Juan Perón merupakan menteri yang sangat disayangi dan dikagumi oleh para buruh, karena kebijakannya yang pro terhadap nasib masyarakat kelas bawah. Suatu ketika Eva bertemu dengan Juan di penggalangan dana gempa bumi yang menimpa San Juan pada tahun 1944. Saat pertama kali bertemu, Juan Perón nampak begitu sangat terpesona dengan kecantikan Eva. Begitu juga sebaliknya dengan Eva, yang tertarik dengan karisma Juan. Sehingga tak butuh waktu lama, mereka pun kemudian menjalin hubungan asmara. Dan lagi-lagi Eva berhasil menggeser saingannya, yaitu selingkuhan sang kekasih. Singkatnya, hubungan Juan dan Eva semakin hari semakin erat. Hal itu dapat kita lihat dari sikap Juan yang selalu membawa Eva kemanapun ia pergi. Bahkan seiring berjalannya waktu, dengan terang-terangan Juan membawa dan mengenalkan sang kekasih kepada halayak umum. Dengan kata lain, Juan sudah membulatkan tekadnya untuk hidup dan selalu bersama dengan Evita. Sebaliknya, untuk mensupport dan mendukung karir sang kekasih, Evita kerap kali berusaha untuk mempromosikan nama serta kebaikan-kebaikan Juan di setiap siaran radio yang ia bawakan. Karena kebetulannya saat ini sang kekasih bermaksud ingin mencalonkan diri sebagai presiden.
Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, untuk menjadi seorang presiden, jalannya sungguh tak semudah yang dibayangkan. Begitu pula dengan jalan Juan, di mana saat pengaruh kekuasaannya semakin meningkat, pihak oposisi yang selalu gencar mencari kesalahan, dibantu dari pihak militer, ia pun dipaksa untuk menanggalkan jabatannya serta mendekam di penjara. Pasca dipenjaranya Peron oleh lawan politiknya, tak lama kemudian terjadilah masalah krisis besar-besaran yang membuat para buruh turun ke jalan. Dibantu dengan perjuangan Eva yang turut serta menyuarakan aspirasi para buruh agar Juan segera dibebaskan, pada akhirnya usaha mereka pun berbuah manis, di mana Juan Peron terbebas dari hukuman penjara. Saat mengetahui kabar tersebut, semua orang terlihat bersorak gembira saat Juan terbebas dari hukumannya. Begitu pula dengan Eva yang terlihat begitu sangat senang saat sang kekasih kembali bisa menghirup udara bebas. Beberapa hari kemudian, Juan yang sangat mengetahui perjuangan sang kekasih, ia pun memantapkan hati dan memutuskan untuk menikah dengan Eva. Dan Eva pun kini telah resmi menjadi Nyonya Eva Peron atau yang lebih dikenal dengan sebutan Evita Peron. Setelah menjadi istri Juan, Eva dengan setia mendampingi sang suami yang kembali gencar mengikuti pemilihan presiden. Segala upaya mereka usahakan untuk mendapat simpati dari rakyat, hingga pada akhirnya Juan pun terpilih menjadi presiden di Argentina. Dengan kemenangannya itu, seluruh rakyat terutama para buruh bersorak gembira atas kemenangan tersebut. Karena mereka merasa bahwa Juan Peron sungguh sangat layak untuk memimpin negara mereka, karena sifatnya yang pro terhadap rakyat menengah ke bawah. Di depan seluruh rakyatnya, Juan berjanji bahwa ia akan lebih mensejahterakan kehidupan para buruh, serta kemerdekaan dan kedaulatan negara dan tanah airnya. Di lain sisi, saat Eva diminta untuk menyampaikan pidatonya, seketika Eva teringat dengan perjalanan masa lalunya, di mana ia tak bisa bertemu dengan sang ayah, sampai lika-liku hidup di dunia abu-abu, yang akhirnya membawa Evita ke kehidupannya yang sekarang. Di sini terlihat raut wajah Eva yang senantiasa terharu melihat rakyatnya yang begitu mencintai dirinya beserta sang suami. Sehingga ia pun berjanji akan memberikan usaha dan pelayanan yang terbaik untuk kemakmuran seluruh rakyatnya. Sementara itu, para istri-istri penjabat tinggi lainnya merasa tidak senang dengan Eva yang kini berstatus sebagai ibu negara. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena mereka tahu bahwa Eva bukanlah berasal dari keluarga kelas atas. Terlebih mereka juga mengetahui sepak terjal Eva yang kerap kali berganti pasangan untuk menaikkan pamor dan popularitasnya. Waktu pun berlalu, setelah menjadi ibu negara, kehidupan Eva menjadi semakin glamor dan fashionable. Namun semua itu semata-mata ia lakukan untuk menunjang penampilannya saat menjalankan agenda sebagai ibu negara. Eva pun kemudian mulai menjalankan agenda pertamanya, yaitu melakukan sebuah perjalanan tur ke Eropa yang dinamainya sebagai tur pelangi. Begitu banyak respon beragam dari masyarakat yang ia dapat dari perjalanan turnya. Saat berada di Spanyol, ia mendapatkan respon yang baik dari masyarakat di sana. Namun saat berkunjung ke Italia, ia mendapatkan respon yang sangat berbeda, di mana masyarakat Italia nampaknya tidak menyukai kehadiran Eva yang memiliki citra buruk di kehidupan masa lalunya. Bahkan sebagian masyarakat menolak dan secara terang-terangan menyebut Eva dengan sebutan pelacur jalanan. Singkat cerita, setelah menyelesaikan seluruh agenda tur kunjungan dinas ke beberapa negara-negara di Eropa, saat ia kembali, Eva mendapatkan banyak pelajaran dan inspirasi. Sehingga setibanya di Argentina, ia pun mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada kaum wanita dan rakyat miskin. Melalui yayasan tersebut, Evita bermaksud ingin mensejahterakan lapisan masyarakat bawah yang selama ini selalu tertindas dan tak terlihat. Bukan hanya untuk meningkatkan pamornya semata, Evita selalu menghabiskan waktunya di yayasannya dengan memberi dan membagi-bagikan uang serta obat-obatan kepada rakyat miskin. Dan tak hanya itu, Evita juga tak segan-segan mencium, menyentuh, dan berempati kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama warganya yang lagi sakit. Selain mendirikan yayasan kemanusiaan, Eva juga mendirikan Partai Peronis Perempuan, di mana tujuannya mendirikan partai tersebut semata-mata agar para perempuan mendapatkan hak pilih sama seperti laki-laki di dalam dunia perpolitikan. Di samping itu, Eva juga dengan gencarnya memberikan bantuan barang-barang seperti sepatu, peralatan masak, dan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dengan aktivitas dan kegiatan sosialnya, membuat nama Eva kian harum di mata rakyatnya.
Eva yang semakin hari semakin dipuja dan dieluk-elukan oleh rakyatnya membuat wanita itu mencoba peruntungan dengan mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden Argentina agar bisa mendampingi sang suami dan lebih maksimal dalam mendukung kegiatan sosialnya. Namun lagi-lagi aksinya tersebut mendapatkan tantangan dari pihak militer serta para penjabat lainnya. Sehingga dengan pertentangan tersebut kembali terjadi kekisruhan di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Namun semua itu tidak membuat Eva patah arang. Ia tetap berusaha mewujudkan niatnya agar terpilih sebagai wakil presiden. Akan tetapi, peribahasa pernah berkata, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dan peribahasa itu pun kini menghadiri kehidupan Eva, di mana keinginannya untuk menjadi wakil presiden hanya tinggal mimpi belaka. Karena beberapa waktu kemudian, dirinya divonis mengidap penyakit kanker serviks yang membuat kesehatan tubuhnya semakin hari semakin menurun. Sehingga Evita yang sadar dengan kondisi kesehatannya, di hadapan seluruh rakyatnya, ia pun lantas mengungkapkan rasa kesedihan yang sangat mendalam saat mengumumkan pengunduran diri sebagai calon wakil presiden. Beberapa waktu kemudian, seluruh rakyat yang mencintai Eva turut mendoakan kesembuhan bagi ibu negara mereka yang kini dalam keadaan sekarat. Secara bersama-sama, mereka pun berkumpul dan membuat kerumunan besar di Casa Rosada dengan membawa lilin. Ketika lilin di kamar Eva dipadamkan, seluruh rakyat seketika menangis haru. Karena dengan matinya lilin tersebut menandakan bahwa Eva sang ibu negara yang terus berjuang untuk rakyat miskin dan kelas bawah telah pergi untuk selama-lamanya. Banyak kerumunan orang yang menangis haru berdiri di luar rumah presiden dan berduka atas kematian sang pembela. Terlahir tanpa status dan tak punya apa-apa, terus berjuang untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya kematiannya pun berstatus sebagai ibu negara. Tak pernah ada yang menyangka hidupnya yang penuh abu-abu dan dipenuhi dengan dosa saat kematiannya dihadiri lebih dari 3 juta orang. Pemakaman Evita Peron melebihi pemakaman seorang ratu. Inilah sepenggal kisah hidup Eva Peron, atau yang dikenal dengan nama Evita Peron, yang dituangkan dalam sebuah film drama musikal. Mungkin bisa jadi masa lalunya membuat segelintir orang tidak menyukainya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sangat merasakan dampak langsung dari kebaikan Eva, maka mereka akan selalu menganggap Eva sebagai malaikat tak bersayap untuk seluruh rakyatnya. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video Egi yang lainnya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan filmnya sampai selesai. See you next time in the next video. Bye-bye!